Hai, kembali lagi bersama Livanesia dalam channel Selalu Ada Harapan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar pedoman merawat orang demensia yang suka berubah perilakunya. Hidup bersama anggota keluarga yang terkena demensia memanglah tidak mudah. Orang yang mengalami demensia tentunya tidak bisa hidup sendiri. Harus ada anggota keluarganya yang merawat ia sehari-hari. Lalu, salah satu tantangan terbesar dalam merawat orang demensia adalah menghadapinya ketika ia mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang terjadi kadang-kadang bisa bikin jengkel, kesal, bahkan putus asa. Berikut ini berbagai tips untuk merawat orang demensia yang mengalami perubahan perilaku. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa prinsip utama bukan perilakunya yang harus diubah. Yang kedua, periksakan ke dokter. Dan yang terakhir adalah, lihat apa maksud dari perilaku tersebut. Pertama, kita akan bahas prinsip utama yaitu bukan perilakunya yang harus diubah. Jadi, orang dengan demensia memiliki ingatan yang sangat pendek. Mereka selalu merasa kebingungan dan juga perilakunya yang mudah berubah. Namun, ingatlah bahwa pasien sedang mengalami gangguan saraf di otaknya, sehingga percuma saja memberitahunya kalau yang ia lakukan salah ataupun aneh. Jika Anda hanya berusaha untuk mengubah perilakunya, maka Anda pasti tidak akan berhasil. Justru, hal yang harus Anda lakukan ialah mengubah lingkungan di sekitarnya, agar itu dapat membuatnya merasa nyaman. Misalnya, bila orang yang Anda sayangi itu tiba-tiba tertidur di lantai, maka hal yang harus Anda lakukan adalah membuat ia merasa nyaman untuk tidur di sana. Contohnya, Anda dapat menyiapkan matras tebal dan juga menyelimutinya agar ia nyaman. Sementara, jika Anda menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya, mungkin saja saat itu ia akan nurut. Namun, beberapa saat kemudian, bukan tidak mungkin Anda sudah menemukannya lagi di lantai. Selanjutnya yang kedua, periksakan ke dokter. Ketika sedang merawat orang demensia, Anda juga harus rajin-rajin membawanya ke dokter. Terlebih lagi, jika ia mengalami perubahan perilaku secara terus-terusan. Hal ini bisa saja disebabkan oleh efek samping dari obat yang diberikan padanya. Misalnya, obat tersebut membuat ia menjadi lebih sering berhalusinasi. Namun, jika memang efek samping dari obat, mungkin dokter dapat mengubah dosis obat tersebut atau juga menggantinya dengan jenis obat lain. Namun hal yang terpenting adalah Anda harus konsultasikan dengan dokter yang menanganinya. Yang ketiga adalah lihat apa maksud dari perilaku tersebut. Ketika perubahan perilaku pun terjadi, jangan langsung kesal atau juga jengkel kepadanya. Lebih baik kita lihat dulu apa yang ingin ia lakukan. Meskipun sudah terkena demensia, kadangkala apa yang pasien lakukan memiliki maksud tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam 5 cara berkomunikasi saat merawat orang dewasa. Yang pertama, jaga suasana hati sendiri. Sikap dan bahasa tubuh mengomunikasikan perasaan dan pikiran jauh lebih kuat dibandingkan kata-kata. Jika ingin berkomunikasi dengan seseorang yang mengalami demensia, pastikan suasana hati sedang bagus dan positif. Berbicaralah dengan cara menyenangkan, namun dengan penuh rasa hormat. Gunakan ekspresi wajah, nada suara, dan sentuhan fisik untuk membantu menyampaikan apa yang ingin dibicarakan dan tunjukkan perasaan sayang kepadanya. Yang kedua, pusatkan perhatiannya pada Anda. Jika ingin berkomunikasi dengan seseorang yang mengalami demensia, batasi gangguan dan kebisingan yang ada di sekitar, seperti mematikan radio ataupun televisi, tutup tirai jendela atau pintu, juga bisa pindah ke ruangan yang lebih sepi. Sebelum Anda berbicara, pastikan memperhatikannya. Lalu, panggillah namanya.
Dan jangan lupa perkenalkan diri Anda dengan nama dan sebutkan apa hubungan Anda dengannya. Juga gunakan isyarat dan sentuhan nonverbal untuk membantu membuatnya tetap fokus. Jika dia duduk, maka Anda harus menyamakan tinggi dengan membungkuk atau berjongkok. Dan jangan lupa pertahankan kontak mata. Selanjutnya yang ketiga, berbicaralah dengan jelas. Saat merawat orang demensia, gunakan kata-kata dan kalimat yang sederhana. Bicaralah secara perlahan, jelas, dan dengan nada yang meyakinkan. Jangan meninggikan suara Anda lebih tinggi ataupun lebih keras. Namun, gunakan nada yang lebih rendah. Jika masih belum paham atau juga belum mengerti ketika pertama kali Anda berbicara, maka gunakan kata-kata yang sama untuk mengulang pesan atau pertanyaan. Jika dia masih juga belum mengerti, tunggu beberapa menit dan ulangi apa yang dibicarakan atau tanyakan. Gunakan nama orang dan tempat, bukan kata ganti dia, mereka, atau singkatan. Yang keempat, ajukan pertanyaan sederhana yang mudah untuk dijawab. Ajukan satu pertanyaan pada satu waktu. Kalau bisa, dengan pertanyaan yang jawabannya hanya iya ataupun tidak. Seperti, ibu sudah lapar atau belum? Bukannya, ibu mau makan kapan? Jangan mengajukan pertanyaan yang sulit untuk mereka jawab, atau langsung memberikan banyak pertanyaan yang membuat mereka kebingungan. Ketika kita meminta pendapatnya, berikan pilihan yang jelas, seperti mau pakai kaos putih atau biru. Nah, lebih baik lagi, tunjukkanlah pilihannya. Dan jangan lupa beri isyarat untuk membantu memperjelas pertanyaan Anda dan mendapatkan responnya. Selanjutnya yang kelima, dengarkan dengan telinga, mata, dan hati Anda. Bersabarlah menunggu jawaban dari mereka yang mengalami demensia. Mereka mungkin sedang berjuang untuk memberikan jawaban. Jika Anda melihat ia ingin memberikan sebuah jawaban, bantulah mereka untuk menjawabnya, seperti dengan menyarankan sebuah kata-kata. Namun, hati-hati supaya tidak mendesaknya untuk menjawab saat itu juga. Perhatikan isyarat seperti ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh orang terkasih Anda, serta tanggapinya dengan tepat. Berusahalah untuk selalu memahaminya dengan makna dan juga perasaan saat mereka mengucapkan sebuah kata-kata. Saat Anda sudah bisa berkomunikasi, maka merawat orang demensia akan menjadi lebih mudah. Namun, Anda harus ingat, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Seperti yang pertama, jangan berargumen. Yang kedua, jangan katakan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Namun sebaliknya, katakan apa yang bisa mereka lakukan. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Salam dari Livanesia dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do.
So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.